apa. Dan pada siang hari ini kita bersama dengan koordinator BOS, bos Bapak Haji Ridwan MSI, dan sekarang kita akan mengupas kegiatan rapat koordinasi bantuan operasional sekolah se-Provinsi Riau. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sekarang kita kegiatan lapor bos hotel atas ya. Bisa Bapak ceritakan kegiatan lapor bos? Baik, terima kasih kepada saya Samsul dan kesempatan kepada kami menjelaskan tujuan daripada kegiatan lapor bos Provinsi Riau. Kita tahu bahwa penuntasan wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, itu harus dilaksanakan secara sinergis, secara bersama-sama di antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Sehingga tujuan kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mutu pendidikan, baik siswa maupun guru, hendaknya dapat terwujud sesuai dengan yang kita harapkan. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah yaitu program BOS, bantuan operasional sekolah. Ini program pusat, program pusat yang sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Kalau kita Riau sejak 2017, 18, 19 dan ini 2020. Untuk menyamakan persepsi antara pemerintah kabupaten pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, itu tentu kita melakukan pertemuan akan kita sebutlah rapat, dan kita mengundang beberapa narasumber yang berkompeten sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing, di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga kita memanfaatkan narasumber yang ada di sekitar kita nih, pemerintah Provinsi Riau. Para peserta yang kita undang adalah yang terkait langsung dengan pengelolaan BOS. Di antaranya kita kena keterbatasan anggaran, kita hanya bisa mengundang 60 orang, di mana per kabupatennya 5 orang. 5 orang tersebut terdiri dari perwakilan dinas pendidikan kabupaten kota, tim bosnya, kemudian juga pengelola datanya, dan juga kita mengundang BPKAD kabupaten kota karena terkait dengan asetnya kan aset. Juga kita mengundang ketua MKKS baik SMK maupun SMA. Juga kita mengundang SLB sekolah luar biasa, tapi yang jenjangnya ketua MKKS nya, supaya semua pelaksana baik di kabupaten kota maupun provinsi yang kewenangan kita di SMK dapat menyamakan ya. Khususnya sekarang ini memang terjadi beberapa perubahan kebijakan, di mana diantaranya pada tahun 2019 itu penyaluran dana BOS itu melalui masing-masing RKUD, provinsi langsung, provinsi, kemudian baru disalurkan ke sekolah. Tapi 2020 tidak, langsung dari pusat ke sekolah. Di tahun 2019 ke provinsi dulu, provinsi, ya. Kalau provinsi, sekarang dari pusat langsung ke sekolah. Yang pertama. Kemudian juga penetapan SK penerima. Kalau tahun lalu itu penetapan SK-nya oleh provinsi. Nah, tapi untuk tahun 2020 ini langsung ke Mendikbud. Apa aja perubahan dari SK penerima tuh, penerima dana BOS tuh.
Juknis dari 2019 ke 2020 apa aja perubahannya, Pak? Kalau Juknis itu tentu mengacu kepada perubahan-perubahan tersebut kan gitu. Juknis juga ini kan nanti sistem penyaluran itu kan masuk ke Juknis sendiri. Ya, yang penyalurannya. Kemudian juga 2019 itu cut off-nya 2 kali. 2 kali batas pendatanya. Kalau tahun 2020 itu hanya 1 kali, yaitu 31 Agustus tahun sebelumnya. Kemudian pada 2019 itu penyaluran itu 4 kali per triwulan. Triwulan kan? Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga 4 kali. Tapi kalau untuk 2020 ini kita bukan triwulan lagi, 3 tahap. 3 tahap. Tahap pertama 3 bulan 30%, tahap keduanya 40%, tahap ketiganya 30%. Tuh. Kemudian juga untuk honor guru ya, untuk honor guru pada tahun sebelumnya 2019 itu maksimal untuk sekolah negeri itu 15%. 15%. Nah, sekarang untuk honor 2020 ini itu maksimal 50%. Namun guru honor ini pemberian kita bersyarat. Ada syaratnya. Pertama mereka terdata di Dapodik guru tersebut. Ada yang NUPTK tuh, Pak? Nah, harus dia 3 tuh. Pertama harus mempunyai terdata di Dapodik, kedua mempunyai NUPTK, ketiga dia tidak bersertifikat. Tidak sertifikasi. Untuk Provinsi Riau, Nah, kalau untuk Provinsi Riau, Bosdanya apa? Itu menunjang anggaran yang tidak tersedia artinya kita memenuhi penunjang Bosnas. Bosda ini penunjang pos reguler. apalagi sekarang nih, Pak, kan pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan membuat sebuah program sekolah gratis dan Ya. tentu ada yang di strategi dari Dinas Pendidikan menaikkan anggaran BOS gitu ya. Ya, Kira betul. bisa Bapak ceritakan gimana? Bisa. Untuk tahun ini memang terjadi peningkatan betul drastis ya. Karena tidak ada lagi pungutan. Ya. Apalagi Pak Gubernur kita ini sudah mencanangkan sekolah gratis. Sekolah gratis sehingga untuk tahun ini aja untuk SMK 1,5 juta. Dalam nasional juga bos reguler 1 juta, SMK 1.600.000. Nah, untuk Bosda juga 1.600.000. Berarti dah 3.200.000. Untuk SMA 1.500.000 bos regulernya, Bosdanya 1.500.000. Berarti jadi 3 juta. Kemudian untuk ada lagi itu kos lembaga. Ada lagi unit kos per sekolah. Artinya antara siswanya 0 sampai 50 itu kita tambah lagi 120 juta. Oh, ada lagi. Nah, ada lagi ya, penambahan Penambahannya, Pak. ya, Berarti tapi yang untuk 0 sampai 50 siswanya. 50. Kenapa? Nah, karena siswa sedikit dikalikan tadi 1,5 juta itu kan sedikit. Sedang operasionalnya untuk mencapai standar 8 standar tuh. Nah, tinggal kan ada juga yang sekolah yang cuman 1 PNS kepala sekolah dan sisanya cuma anak honor, tentu pembengkakan digaji. Ya, itu. Salah Itu memang satu. jadi kenal. Kemudian untuk honor yang tidak tertampung ditampung di yang tidak termasuk pada 3 item tadi, itu kita kasihkan ke Bosda. Di Bosda ini sebenarnya kan sudah ada guru GTT itu. Guru GTT itu sudah kita standarkan. Guru TT ini kan terdiri dari dulu istilahnya ada guru Honda dulu kan, guru Honda sama guru bantu. Nah, tadi sekarang untuk 2020 kita namakan guru tidak tetapnya. Itu kita gaji 2.200.000. Kemudian yang tahun sebelumnya kan boleh pungutan komite. Nah, sekarang tidak boleh pungut. Nah, itulah dengan dana Bosda ini kita bayar ke mereka, kita buat ring. Ring artinya minimal 2 juta, maksimal 2.200.000, dan itu kita persyaratkan lagi sesuai dengan kemampuan sekolah. Kemudian dengan jam mengajar, karena yang tahu kan kepala sekolah yang tahu. Kita hanya buat ring aja. Dengan tidak ada pungutan kan kepala dinas kan sudah mobile, Pak, ke kabupaten kota. Betul. Ada dari permennya, peraturan menteri tentang komite tidak ada tak pungutan. boleh. Tetapi kan Provinsi Riau menaikkan Bosda dan itu mengurangi setidaknya
tidak boleh lagi pungutan dan sekolah gratis semua ya Pak ya. Kalau kepala sekolah bisa menata mengelola keuangan, saya rasa sudah lebih cukup. Lebih dari cukup. Saya dapat informasi tadi dari Kemendikbud, ya, katanya untuk standar SMP sama SMA itu cuma 1.900.000. Kita 3 juta. 3 juta. Dari bos reguler sama bos dadang juga. Berarti kan harusnya memang udah nampak peningkatan itu. Kepala sekolah harus pandai memanage. Itulah mereka sekarang sedang membuat TKAS, rencana kerja anggaran sekolah. Masalah rakor lagi balik lagi Pak. Ini Bapak sudah kita mengundang dari narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, ada Kemendikbud dan stakeholder lainnya Pak. Iya betul. Dan harapan Bapak dengan adanya rakor ini seperti apa Pak? Ini closingnya. Kita tahu kan setiap kegiatan itu kan ada tujuan kan ya. Tujuan. Pertama dengan rakor ini kita berharap memang meningkat pemahaman. Baik pemahaman tentang pengelola keuangan, pemahaman tentang aturan, apakah juknis dari Mendikbud kan, Mendikbud juknisnya, kemudian ada permen lagi mungkin dari Kemendagri kita. Jadi terjadi peningkatan pemahaman tata cara pengelola dan penata usahaan pembukuannya dan pelaporan dan sebagainya. Itu pertama, meningkatkan pemahaman. Kemudian juga dengan dengan rakor ini kita memberikan informasi khusus dari Kemendagri tadi, kemudian dari Kemendagri dan Kemendikbud ada informasi terbaru langsung mereka dapatkan. Berarti sesuai. Kemudian juga ada mungkin tata cara pengelola sistem pelaporan. Kalau dulu kita kan sekarang kan IT semuanya. Nah, ada main manual ya. Contoh kita yang masalah aset tuh, kita berharap ya dengan aplikasi tersendiri 2020 kita berharap tidak ada lagi masalah aset. Dah langsung mereka belanjakan langsung terkoneksi di aplikasi. Sistemnya terkoneksi satu data Pak ya. Nah, berarti sekarang ini kan dari manual istilahnya dapat data dari sekolah diolah di provinsi. Berapa banyak tuh ribu apa yang dibeli. Yang dibeli itu kan macam-macam dia tuh. Nah, tapi kalau dah langsung dia terkoneksi langsung dalam pelaporan tuh langsung kan sekarang ini datang. Dari sistem aplikasi kan ada dari tim Bosda membuat aplikasi ini sedang. Iya betul, ini sedang kita koordinasikan baik dengan nanti dengan kerjasama dengan BPKAD provinsi itu ya. Kita berharap memang mereka mendukung program kita bahwa pendataan lagi masa asetnya tidak masalah lagi dinas pendidikan gitu. Kan jadi PR juga dari dinas pendidikan karena sebelumnya betul. Kan kawan-kawan saya lihat udah banyak menginput ini. Iya. Sampai kan yang 2017 sudah selesai dan sekarang yang 2018 lagi. Ya betul. Ada juga saya bincang-bincang dengan tim koordinator aset di Dinas Pendidikan, gimana dengan aplikasi ini terintegritas di BPKAD, integrasi mulai dari sekolah sampai langsung ke kita gitu nanti. Jadi kita pantau dia langsung. Kalau yang pusat aman mereka ada, mereka dah terkoneksi dia kan dari yang pos reguler tinggal kita pos jalan. Itu makanya kemarin tuh pimpin kita Pak Kadis berupaya agar meminta kepada kami tim pos provinsi tahun 2020 ini sebaiknya dari awal sudah dipersiapkan gitu, kerjasama koordinasi dengan BPKAD, kemudian dengan pendataan, bidang pendataan. Ini kan nanti kan dari bidang pendataan masalah aplikasi ini kan itu harapan kita. Mudah-mudahan kita dengan rakor ini segala permasalahan yang dihadapi oleh sekolah kita minimalisir sehingga ke depan ini persoalan-persoalan baik mereka ini kan ada juga agak berat nih, banyak pemeriksaan yang perlu uang besar. Tahunya mereka dari luar itu kan anggaran besar sudah terpenuhi, tapi kita kan ada aturan, tidak bisa sembarang beli, sembarang belanja, disesuaikan dengan kode rekeningnya, dicocokkan dengan juknis yang digunakan, panduannya dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan tahun 2010 ini kita sudah bisa khusus untuk Posda kita sudah buat pergubnya. Itu 3 tahun pergub kemarin belum siap. 2017 18 insyaallah sekarang ini kemarin terakhir tinggal tanda tangan Pak Gubernur. Kemudian untuk juknis sudah kita siapkan, sudah di tangan juga oleh Pak Kadis, Pak Rudianto. Mudah-mudahan nanti sore ini atau malam kita paparkan sehingga
pengelola baik Posnas, pos reguler maupun Posda dapat mereka mereka cairkan sesuai dengan ketentuan dan koridor ketentuan dan peraturan yang berlaku. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Semoga dengan adanya rakor ini semua terintegritas Pak Ya. Dan sesuai dengan program Pak Gubernur kita dengan sekolah gratis, tentu ini berpengaruh nih Pak. Ya. Semoga dengan lancarnya kegiatan Posda di provinsi, Posnasnya, Ya. semua yang sekolah gratis itu memang terintegritas semua Pak. Ya, mudah-mudahan. Kan sekarang ini kan dilematis ini kan sekolah ini kan mereka rangkap jabatan ya sebenarnya itu aja mereka. Apalagi ada satu sekolah tuh dia pegawai negerinya hanya 2 atau 1 gitu, banyak tenaga honor. Sedangkan kita yang bendahara itu kan harus pegawai. Karena pegawai itu kan terjadi masalah bisa kita ikat dengan status pegawai, tapi kalau tenaga honor itu kan tidak ada beban. Istilahnya itu mereka tanggung jawabnya itu tidak sama dengan pegawai. Pegawai itu memang sudah dibuat ketentuan aturan baik dalam melaksanakan tugas dan sebagainya. Begitu. Ini kita closing Pak. Dan semoga dengan adanya rakor ini pelaksanaan dari Posda Posnas di provinsi ini kita sukses Pak ya. Amin. Ini sesuai dengan program Gubernur ya Pak. Ya, kita berharap dengan dana yang sebesar ini semuanya bisa berjalan, yang sekolah gratis kepada yang anak-anak tidak. Kita kan menuntaskan nih wajib 9 tahun dan 12 tahun tidak ada lagi anak yang tidak sekolah gitu. Tapi juga kita tidak bisa hanya dari pemerintah. Nah, dari peran swasta juga, dari peran daripada yang lebih penting lagi peran dari masyarakat, orang tua. Orang tua tuh, komite juga orang tua yang lebih penting. Orang tua tuh jangan nanti dengan gratisnya tidak peduli. Nah, itu perlu pertimbangkan. Nah, juga orang tua ini lebih penting. Dengan gratis ini bagaimana dia memotivasi anaknya, tidak ada lagi masalah pendanaan atau biaya dan gratis. Tinggal dorongan motivasi dari orang tua. Jadi sekarang ini kita berharap dengan dana bos yang besar, mudah-mudahan IPM kita meningkat. Kemudian kan IPM wajib belajar 12 tahun Pak ya? Iya, 12 tahun. Oke. Itu mudah-mudahan kawan-kawan yang setelah selesai melaksanakan rapor ini mudah-mudahan hendaknya sudah dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Amin Pak. Oke, sukses selalu Pak. Terima kasih. Oke, kita Pak closing. Samsul. Ya. Oke, terima kasih. Oke, begitulah bincang-bincang kita dengan koordinator BOS provinsi dan saya pamit undur diri Samsul Bari dalam program ETV Dinas Pendidikan Riau, Distrik Riau Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Gaya di TV.